Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa baraka lana bis-salati fi baitin min buyutihi wa nusalli wa nusallim ala habibihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi والمهد خليفته وسلم. أما بعد اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده، ونعوذ بك بشر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده. آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, ibunya ada. Oh ada, Masturah Al-Taib. Jamaah subuh yang pasti berkah ya Allah. Amin. Nabi dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan al-barakatu li ummati fi bukuriha. Keberkahan bagi umatku khusus fi ummati. Al-barakatu li ummati fi bukuriha. Mereka yang bangun di subuh hari. Alhamdulillah, ini keberkahan. Al-barakah maknanya adalah al-khair al-kathir, kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka aqallul barakat, sedikitnya berkah, yaitu kita bangun sebelum orang bangun. Betapa indahnya Islam. Orang-orang yang menyembah selain Allah masih tidur bertentu, kita diizinkan Allah bangun lebih awal. Coba rasakan tidur banyak, badan sakit-sakitan. Benar tak? Tapi kalau tidur secukupnya, tidak usah berlebihan, badan kita segar, rohani kita kuat, pikiran kita terang. Maka beruntunglah orang yang bangun subuh hari. Namun ada yang bangun subuh hari mulai suuzon kepada tetangganya. Dia katakan, tetanggaku munafik, aku subuh, dia tidak subuh. Dia sudah dapat keberkahan bangun, tapi tidak dapat keberkahan husnuzan. Hati-hati ya. Harus hati-hati. Syaitan itu tidak akan membiarkan manusia mengikuti jalan Allah dalam ibadah. Sudah berkumpul pecah, sudah berkawan tengkar, sudah bersyahadat, diuji dalam tidak ikhlas. Begitulah terus sampai mati. Sampai datang hari yang penuh keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang hari yang penuh keyakinan. Itulah mati. Para wali-walinya mati sebelum mati. Mutu qablaan. Itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ia mematikan dirinya sebelum mati. Maka Abu Bakar As-Siddiq untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya korban jiwanya, tapi juga korban semua hartanya. Dalam fikih Islam dilarang seorang mengorbankan seluruh harta kecuali Abu Bakar dan Umar. Ini mustasnayat. Kenapa? Inilah makom mereka berdua. Sayyidina Umar mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, aku membawa separuh hartaku. Bayangkan, ini separuh. Umar yang cerita. Umar ini juga seorang pedagang, pebisnis. Jika dia mengatakan separuh hartaku, berarti itu sangat besar sekali. Lalu dia mengatakan dalam hati, aku insya Allah lebih banyak dari kawanku Abu Bakar. Sampai di masjid, ternyata Abu Bakar sudah bawa beberapa onta. Semuanya berisi harta-harta untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Umar? Ya, kalah lagi. Dulu orang itu berjuang, berlomba memberi. Sekarang kita sebut zakat 2,5%. Itu masih ada Bapak Ibu berusaha untuk menghindar. Ustaz, ini nggak wajib zakat kan? Ustaz, ini nggak wajib kan? Saya sering sekali dengar orang mengaku begitu. Dia bertanya untuk menghindar dari bersedekah. Dia bertanya supaya menghindar daripada memberi. Seakan-akan
bersedekah itu beban bagi, padahal bersedekah itu adalah mengurangi beban. Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya kepada Rasul tanpa perlu bukti, maka disebut beliau itu Siddiq. Setelah ia membenarkan Rasulullah tanpa alasan, dia berkorban untuk Rasulullah tanpa ada banyak pikiran. Siapa di antara kita pewaris Abu Bakar? Tentu tidak sanggup. Minimal kita ambil 1/5 daripada pengorbanan Abu Bakar. Dia korban hartanya, korban jiwanya, korban keluarganya. Bahkan anaknya, putrinya diberikan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Saya tidak suruh bapak ibu kasih anak buat saya, ya. Jangan salah paham. Nanti datang lagi bawa anaknya. Badan saya baru 1. Baik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq percaya kepada Rasul tanpa perlu bukti. Itulah yang disebut Siddiq. Siddiq ikut Nabi tanpa perlu bukti alasan. Bagi dia Muhammadun Al-Amin itu adalah bukti paling besar. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mengenang Nabi dia selalu menangis. Dalam sebuah hadis Imam Tirmizi, orang bercerita tentang Nabi, dia tidak sanggup bercerita. Dia ingat Nabi, dia langsung memejamkan mata, air matanya langsung menetes. Itulah saksi bahwa ia betul-betul cinta bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mewarisi cinta. Keturunan beliau banyak pergi ke negeri India. Di antara keturunannya ada juga kawan-kawannya, yaitu keturunan Umar Al-Faruq. Itulah kemudian yang menjadi mujaddid Tariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khistiyah, Kubrawiyah di zaman Raja Akbar. Ketika itu Raja Akbar terpengaruh liberalisme zaman itu, mencampur adukkan antara dua agama. Datanglah Sidi Syekh Ahmad As-Sirhindi Al-Faruqi. Beliau keturunan dari Umar Al-Faruq. Kemudian menegur Sultan. Tiada ulama yang berani menegur Sultan kecuali dia. Akhirnya beliau pun ditakuti Sultan. Dicarilah celah-celah, akhirnya beliau kalah. Maka dimasukkan ke dalam penjara. Tapi masuk penjara, ketua penjaranya takut karena dimasukkan penjara orangnya tiada. Besok keluar lagi. Mirip-mirip dengan imam-imam kita terdahulu. Ahmad Sirhindi memegang 5 tariqah. Dari beliau turun sampailah kemudian kepada ulama-ulama Dubaibah. Sampailah kemudian kepada Maulana Ilyas, sampai kepada Maulana Zakaria, Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Saya dapat sanad kitab-kitab mereka dari murid-murid Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Maliki. Murid beliau banyak sekali dan mengatakan kami meriwayatkan kitab-kitab Maulana Zakaria daripada Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dengan ini siapa yang putus sanadnya fa'ajistukum jami'an. Fa'arwiha kutubuh min Syekh Amin Salim Al-Qurdi. Kadzalika Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Rahman Al-Nazari wa huma an Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wa huwa an Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Itu sanad kitab Fadail al-Ilm. Walaupun sekarang saya dengar ada kitab baru muntakhab, ya, untuk ambil sanadnya sendiri ke Maulana Sa'ad, ya, atau ke Maulana siapapun. Hindari perbedaan, itu dari syaitan, ya. Bapak saudara yang makan Allah, jika di India, Pakistan, Bangladesh muncul tajdiduddin dengan gerakan-gerakan dakwah, Jamaatul Da'wah Tabligh, di Indonesia muncul Nahdlatul Ulama, muncul Muhammadiyah, muncul PRT, muncul berbagai pergerakan di sini. Semuanya muncul hadir di saat yang sama. Jamaatul Tabligh berdakwah mulai berkembang sekitar 1920-an. Muhammadiyah sebelumnya 1912, NU setelahnya 1926,
atau 28. Begitulah selanjutnya. Oleh karena itu di Pulau Jawa, di Tomboro, dulu ada seorang pengamal tarekat Idrisiyah, kemudian mengambil Naqsyabandiyah. Beliau tidak pernah disebutkan khuruj, tapi jika datang ke Nizamuddin, beliau diminta untuk ilqa, memberikan bayar. Begitulah ta'zimnya ahlu da'wah wa tabligh ketika bertemu ahli zikir, ketika bertemu ulama. Coba ada satu dua yang lagi jos, lagi semangat, datang kepada kiai saya yang mengajarkan saya kitab Kutubus Sittah, 6 kitab. Yang 6 kitab itu dikuasai dengan baik oleh Maulana Zakaria Al-Kandahari, yang mana beliau mengajarkan kalau ketemu ulama jangan diajak ditaskil, jangan diajak khuruj, karena dia setiap nafasnya adalah khuruj. Tapi kawan saya terlalu semangat. Kawan saya jurusan teknik. Guru saya 9 tahun belajar hadis, 9 tahun juga di Saudi. Tak berapa tahun, 12 tahun. Beliau menghabiskan nafasnya untuk Rasulullah SAW. Saya bilang, akhi, itu guruku, dia khuruj setiap hari. Dia ajar aku tiap hari. Sunnah Rasulullah dia ajar tiap hari. Oh tidak, dia harus khuruj bersama kita. Datanglah kawan yang senang jos kepada guru saya Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Istiqlal. Pak Kiai, khurujlah Pak Kiai. Kata siapa? Kata kawan yang lagi jos. Saya senyum aja. Apa kata Pak Kiai? Ananda, saya ini sudah tua. Saya ini setiap hari khuruj. Engkau belum lahir, saya sudah khuruj. Khuruj kemana Pak Kiai? Itu tempat dakwah saya. Semua dosen, semua guru, semua kiai saya yang gaji. Semua harta saya untuk mereka. Kalau belum bangun, saya sudah bangun mentolaah kita. Tapi tetap saja ya, besok-besok balik lagi, datang lagi di kiai yang lain. Tapi itu terjadi, saya maklumi dia lagi jos. Karena kalau saya ketemu maulana yang khirij Pakistan, khirij India, itu tidak ada yang begitu. Malah kalau ketemu ahli zikir ulama minta doa. Benar tidak? Pak Kiai, doakan kami sedang berdakwah di jalan Allah. Mursyid, Sayyidi Syekh, Tuan Guru ahli zikir, tolong doakan kami, doa engkau barokah. Begitulah selalu. Cuma ada yang lagi jos. Ada juga yang lagi jos bentak saya. Ya, tapi saya maklumi. Saya lagi buka kitab Ihya Ulumuddin. Saya ajak, ayo Pak ngumpul. Masa kalian kalau ada ustaz bayan ngumpul, tapi kalau saya tidak kumpul? Mereka tersinggung. Pak ada ta'lim, saya dikumpul, dikelilingi, mau dikoyok dengan kata-kata, ditashkil, tapi saya tidak mau kecuali dengan bahasa Arab. Akhirnya ada satu yang bisa bahasa Arab. Saya jawab. Lalu saya tanyakan kepada dia, bukankah saya di sini sebagai dai, sebagai ustaz? Bukankah engkau punya adab bil Arabiyah? Saya tanya. Dengan adab. Saya tanya pakai bahasa Arab. Bukankah engkau belajar adab? Bahwa jika engkau bertemu guru, ketemu ahli kitab, ketemu orang mu'alif, maka tidak mengajaknya khuruj. Kenapa engkau mentashkil saya untuk khuruj? Saya sudah sering khuruj dulunya. Tapi khuruj saya kemudian berubah modelnya. Tapi saya faham khuruj kalian, dan saya membela kalian di mana-mana. Tapi kalian sekarang kurang ajar kepada saya. Bila Arabia saya ngomong, tiba-tiba ada satu orang pakai tato, bentak saya, mau pukul. Dia mau pukul sambil tangannya, saya salami. Syukran. Dia kaget, ya, tak tahu apa kata dia. Kau nih, sebelum dia mau pukul saya, kau nih masih muda, sok banyak ilmu, sok banyak pengalaman. Saya ini sudah lama hidup. Kalau dia mau ambil tangannya, saya ambil tangannya. Kita salam. Dia kira saya mau bersilat lidah. Betul, saya bisa silat Pak, sedikit dulu. Masa dulu masih kurus. Sekarang badan pun sudah berat. Bisanya silat lidah. Tapi tidak masalah. Saya ketemu maulana yang lain.
saya hukumi jemaah tabligh wa dakwah dengan maulananya, bukan namanya bijos. Ya, karena setiap orang pasti ada kelebihan, ada kelemahan. Maka saya kasih tahu juga kepada yang tidak ikut jemaah tabligh, jangan tuduh jemaah tabligh jemaah kompor. Ya, dulu kan kemana-mana bawa kompor. Jangan tuduh jemaah tabligh bawa ajaran baru. Jemaah tabligh didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Beliau dulu melihat ada orang-orang sibuk bekerja tapi tidak mau jemaah di masjid. Maka ditanyalah salah satu orang tuh yang bekerja, kenapa engkau tidak sholat di masjid? Apa kata mereka? Bagaimana kami mungkin ke masjid? Untuk makan sehari semalam kami tidak punya, kami harus bekerja. Apa kata beliau? Baik, kamu sholat bersamaku, belajar denganku. Aku kasih engkau berapa yang kau perlu. Begitu beliau dulu berdakwah. Itu belum ada urus, belum ada masturah, belum ada arba'in, 40 hari, belum ada jalan kaki, belum ada muzakarah, belum, masih awal-awal. Jadi beliau mengikuti Sayyidina Abu Bakar, berdakwah, terus memberi orang yang didakwahi, ta'liful qulub. Lama-lama orang ini kemudian ikut beliau. Dia mikir, aneh ya, saya diajar tapi saya dikasih duit, malulah kita. Besok-besok beliau kemudian tidak mau lagi dikasih duit, datang tapi tidak mau terima. Akhirnya murid yang satu ini bawa orang lagi, bawa orang lagi, bawa orang lagi. Lama-lama inilah menjadi jamaatul tabligh. Karena syekhnya beramal lillah. Imam Malik mengatakan wa ma lillahi baqiya. Yang karena Allah pasti Allah langgengkan. Maka siapa yang berbuat sesuatu bukan karena Allah, pasti Allah hancurkan. Tidak lama Allah hancurkan. Tidak usah takut. Siapa yang bergerak dengan hawa nafsunya, Allah akan kalahkan. Dulu nafsu itu dalam riwayat-riwayat Israiliyat, riwayatnya tidak sampai terjadi sahih, tapi ulama kita menjadikan sebagai bab tarhib. Tentang Allah berfirman kepada jiwa, ya nafs, sujudlah kepadaku, aqbil, menghadaplah kepadaku. Apa kata jiwa? Siapa kamu? Lalu dikatakan ya nafs, aqbil. Dia bertanya lagi, mana anta? Akhirnya Allah tidak berikan makanan bagi jiwa. Bertahun-tahun lamanya Allah tidak berikan kesempatan bagi nafs untuk bernafas. Maka dia kelaparan, dia ngos-ngosan. Maka Allah mengatakan lagi, wahai nafs, aqbil fa'aqbala. Baru dia menghadap kepada Allah. Maka untuk menundukkan nafs kita, jiwa kita, banyak-banyaklah puasa. Hidupkan puasa Senin Kamis, hidupkan puasa Fid. Jika tidak, ya niat saja puasa. Ustaz, saya sibuk, saya suka lapar. Itu karena kamu tidak niat puasa. Coba lihat orang puasa. Di saat orang makan siang, dia tidak makan siang dan dia tidak lapar. Ketika orang-orang yang makan, yang tidak puasa, sudah mulai lemas jam 11, dia masih kuat, masih jos. Itulah kekuatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang puasa. Bapak saudara sahabat yang melakukan Allah. Namun karena jemaah tabligh tumbuh di negeri India, pakaian-pakaiannya mirip orang India. Datang di Indonesia, orang Indonesia sukanya pakai sarung. Dia bilang itu aliran listrik baru. Maka saran saya, kalau awal-awal datang satu negeri yang negerinya tidak pakai gamis, pakailah sarung. Hari pertama, besok pakai gamis. Ya. Apa dalilnya? Wa amur bil 'urf. Itu dalilnya. Ajaklah orang dengan uruf. Apa arti uruf? Dengan kebiasaan dia. Dia tahlilan, kita tahlilan. Jangan sampai di masjid itu ada majelis, kita buat majelis sendiri. Saya dengan laporan begitu, Ustaz, ada jemaah yang suka bawa kompor ke masjid, kita buat majelis, dia buat majelis sendiri. Untuk apa dia numpang di masjid kita? Ya salam, ini amirnya belum keluar 4 bulan sepertinya. Masih punya nafsiyah, masih belum melebur dalam umat. Maulana Ilyas melebur bahkan kepada seorang pekerja di pasar.
Maulana Zakaria melebur kepada muallim-muallim. Belum punya kitab hadis terbesar mensyarah Muwatta. Itu kitab paling besar, paling tebal mensyarah kitab Imam Malik, judulnya Al-Muwatta. Sungguh aneh, mazhab Hanafi tapi yang disyarah Imam Maliki. Aneh pun. Maulana Zakaria nulis kitab bukan yang disyarah kitab Abu Hanifah, yang disyarah kitab Imam Malik. Maka jamaah tabligh di sini berkunut, di sana tidak berkunut karena ikut mazhab Hanafi. Nanti sampai di tempat lain di daerah Afrika Utara mereka tidak berkunut juga, mereka mazhab Maliki. Basmalah pun tidak dijaharkan. Bukan berarti mereka beda faham, mereka beda mazhab itu. Siru fil ard, berjalanlah di muka bumi, maka kita akan tahu perbedaan semuanya. Sahabat-sahabat subuh yang diberkahi Allah. Satu kali Nabi Muhammad SAW, hadis yang masyhur mungkin antum sudah sering dengar. Dalam hadis Muslim, keluar masuk ke masjid, menyaksikan ada sekelompok orang beramal yang dengan sesuatu yang mereka tidak pernah pelajari dari Nabi, tapi mereka buat sendiri. Sampai di dalam masjid, Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk bersama di sini? Apa jawaban mereka? Kami duduk, wahai Rasulullah, musabbih, bertasbih, bertahmid, memuji Allah, bersyukur atas nikmat hidayah yang turun kepada kami. Maka mereka bertasbih bersama-sama. Nusabbih, kami bertasbih bersama-sama. Kami bertahlil bersama-sama. Nabi tanya lagi, Allah, demi Allah, apakah untuk ini kalian duduk? Mereka ketakutan. Betul wahai Rasulullah, mereka mulai merinding ketakutan. Takut disebut bid'ah. Karena kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan pasti masuk neraka. Nabi bertanya lagi, Allah, demi Allah, apakah untuk ini kalian duduk? Jarang-jarang Nabi bersumpah seperti itu dan mengangkat suaranya setinggi itu. Mereka pun minta ampun, ya Allah, wahai Rasulullah, maafkan kami, hanya untuk menyebut nama Allah. Berterima kasih kepada Allah kami duduk. Apa kata Nabi? Aku bertanya begini, laisa tuhmatan lakum, bukan untuk menuduh kalian. Atani Jibril, barusan aku didatangi kawanku Jibril, kawannya Nabi Jibril sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepadaku annallaha yubahi bikumul malaika, bahwasanya Allah berbangga terhadap para malaikat karena kalian menyebut-nyebut namanya sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkan majelis zikir. Bagi saya jemaah tabligh adalah salah satu bentuk dari majelis zikir yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar sana ada majelis thariqah, ada majelis tahlil, ada majelis-majelis, semuanya adalah majelis menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh juga mengatakan hanya majelisku, yang lain tidak. Itu namanya kegeeran. Ya. Belum tentu Rasulullah bermaksud begitu. Tapi insya Allah kita termasuk bagian mereka. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, Nabi Muhammad SAW mengabarkan, ketika ada orang datang, anna rajulan sa'ala Nabi SAW, ada seseorang yang tidak mau pusing belajar agama. Dia sudah pusing belajar agama, sudah terlalu banyak taklim dia dengar. Dia mengatakan, IQ rendah wahai Rasul. Inna syara'a al-Islam qad kathurat aliyah. Syariat Islam sungguh banyak masuk. Hadis fadilah amal funtakhab, banyak sekali. Wahai Maulana, mana yang mau saya mulai amalkan ini? Kira-kira begitu. Sama dulu ada orang datang ke Nabi, tanyanya sama. Wahai Rasulullah, hadismu banyak, amalmu banyak, yang mana yang mau aku amalkan? Apa kata Nabi? Cukup engkau amalkan satu, tapi itu banyak. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Amalkan satu ini. Lisan kau senantiasa basah menyebut nama Allah. Ratban itu artinya basah.
Rabban juga berarti kathura, banyak. Maka kalam Nabi inilah yang dipakai dalam zikir pagi sore, yang dipakai ketika ada yang jauh lah, harus ada yang zikir di masjid. Benar kan? Karena zikir itu adalah energi orang berbicara. Karena tidak semuanya belajar thariqah, tidak semuanya belajar haqiqah, maka harus ada ahli zikirnya ketika kita berdakwah. Tapi kalau kita ahli zikir, tidak ada usah, nggak usah ada tim ahli zikir. Yang zikir cukup yang ngomong. Karena kalbunya satu nafas naik, satu nafas keluar adalah zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari bahwa Nabi SAW mengkhabarkan, Inna lillahi malaikatan tawafin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tawafin, yang banyak keliling. Di riwayat yang lain sayyahin, yang berkeliling, bersafar. Itulah yang diamalkan oleh kawan-kawan tabligh. Mereka suka kemana-mana. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna ahli dzikr, majlis zikr. Mereka mencari majlis-majlis zikir. Berdasarkan hadis ini muncullah penjelasan Imam Al-Ghazali bahwa dalam diri manusia ada 4 karakter yang sudah sering saya sebut di majelis yang lain. Ada karakter tabiat hewani. Tabiat hewan ini ada 2. Ada hewan yang jina tapi syahwatnya besar, disebut bahimiyah. Makan, minum, kawin, tidur, ngoceh, nongkrong. Itu karakter hewani dalam diri. Itu karakter hewani. Jika hidup cuma untuk itu, ulaika kal an'am. Tapi jangan kasih tahu mereka ya, kalau mereka sedih. Lalu ada karakter sibaiyah. Perumpamaan mereka disebutkan seperti masalul kal, seperti si buku. Ya, suka menggonggong terus, membentak terus, emosi terus, ikhtilaf terus, berselisih terus. Itu karakter kalbiyah, sibaiyah, karakter buas, ingin menguasai, tidak bisa kuasai, pecah. Hati-hati, obat kepada tubuh ilallah. Kita bukan mau berpecah, kita mau islah. Lalu ada karakter syaitaniyah. Apa karakter syaitan? Syaitan itu lemah. Syaitan itu iblis tua yang punggungnya sudah bongkok. Karena dia tidak diizinkan lagi makan buah surga, dia langsung menua beruban. Tapi ketika datang kepada Sayyidina Adam, dia mengatakan, Inni laka minan nasihin. Aku adalah penasehat yang tulus kepada engkau, wahai Adam. Maka tiada iblis dan syaitan kecuali dia berbicara yang halus. Dia bawa ayat, dia bawa dalil, dia bawa nama-nama Allah. Tapi di belakang dia menipu orang yang sedang dia ajak berbicara. Hati-hati, nanti banyak iblis duduk di mimbar. Nanti banyak iblis pegang kita. Nauzubillah, semoga kita jauh daripada itu. Dalam hadis Tirmizi, walaupun hadisnya lemah, penyebab balak turun salah satunya adalah fusar, orang-orang fasik, suaranya meninggi di masjid-masjid. Maka jangan berceramah dengan suara yang tinggi. Khawatir jika disebut dalam hadis itu. Berceramah dengan suara yang dari hati, karena suara dari kalbu, tubuh akan masuk ke dalam kalbu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW ketika beliau berdakwah kepada para sahabat, 13 tahun yang ditumbuhkan adalah tauhid. Tauhid ada di qalbi. Tauhid ada di qalbi. Baru bicara sholat, baru bicara zakat, baru bicara yang lain-lain. Maka mari sebelum kita ngajak orang apa-apa, kita kuatkan dulu iman. Ajak dia dulu kenal kepada yang disembah, maka dia tidak akan menolak jika diajak untuk berdakwah. Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memerangi syaitan.
Fattakhizuhu aduwwa, jadikan dia sebagai musuh. Tapi kita malah menjadikannya sebagai teman. Syaitan itu lain di lidah, lain di mulut. Dia menipu, dia menghasut. Maka sifat sombong melahirkan hasud, menghasut supaya orang berselisih, menghasut supaya orang saling membenci, menghasut supaya orang kemudian berbeda satu sama lain. Ini adalah sifat syaitania. Walaupun dia berjubah, walaupun dia berkopiah, walaupun dia berpenampilan seperti wali Allah, dia bukanlah wali Allah. Di belakang dia adalah iblis. Hati-hati, hati-hati. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Iblis sangat mengerti apa yang kita buat. Karena iblis sudah ribuan tahun di surga. Dia mengerti semua amal malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh. Dia mengerti semua amal malaikat. Maka dia pernah diangkat jadi malaikat. Jangan tertipu dengan zikir-zikir kita. Zikir kita belum tentu menyelamatkan jika akidahnya tidak sahih, jika husnuzonnya tidak ada. Ada karakter yang keempat, karakter malaikat. Malaikat itu Nabi kabarkan ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, zikir apakah yang afdal? Nabi menjawab dengan berbagai redaksi. Ini redaksi yang paling menarik. Qulu subhanallah wa bihamdi. Bacalah subhanallah wa bihamdi. Inilah yang dibaca malaikat-malaikat yang tinggal di langit. Maka siapa saja yang berzikir, dia sedang menghidupkan karakter malaikat. Tapi hati-hati, malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin. Kalau terlalu banyak mengasuh, mengambil nutrisi malaikat, nanti lupa sama istri, lupa sama anak, lupa makan, lupa kerja. Itulah yang terjadi pada orang yang jos zikir. Kalau tadi jos tashkil, jos bayar. Kalau ini jos zikir, ya zikir. Ini yang terjadi pada orang thariqat yang kemudian dia lupa kepada istrinya, lupa kepada dirinya. Dia asik cuma dengan makanan rohaninya, makanan malaikatnya, zikir, 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 zikir. Paham maksudnya? Ini versi Imam Ghazali. Ada versi yang lain, versi Nur Muhammad. Di dalam diri manusia ada sisi Nur. Nur ini yang akan menyatukan semua yang lain, yang akan membuat yang tadi menjadi insan yang kamil, insan yang proporsional. Dia tahu kapan saat zikir, kapan saat dakwah, kapan saat tashkil, kapan saat bayan, kapan jaulah, kapan khuruj, kapan dukul. Dukul ada ya? Dukul yang sudah menikah. Baik, Bapak saudara yang makan Allah, Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyan. Setiap saat beliau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apakah beliau ingat? Aisyah tidak mengatakan Nabi setiap saat baca nama Allah, bukan. Tapi qalbunya senantiasa merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhnya selalu merasa memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ana ma'ahu idza dzakar. Jika hambaku sebut-sebutlah, ingat-ingat aku selalu bersamanya. Sebenarnya Allah selalu bersama kita. Kita yang tidak sadar bahwa Dia bersama kita. Maka kapankah orang disebut berzikir jika dia sadar Allah bersamanya? Itulah zikir yang tinggi. Ini yang disebut zikir ma'iyah, zikir kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna ayat fazkuruni azkurkum? Ingatlah aku ingat engkau. Apakah kita lebih dahulu ingat Allah lalu Allah ingat kita? Betapa tidak sopannya hamba yang baru dicipta merasa lebih dahulu mengingat Allah yang mencipta. Allah itu qadim, lebih awal. Dia telah tetapkan dia ingat kita atau tidak. Sekali Allah ingat kita, dia ingat kita selama-lamanya. Tapi jika sekali kita ingat Allah, mungkin kita lupa lagi selama-lamanya. Itulah perbedaannya. Maka kapan saat Allah ingat kita? Saat kita mengingatnya. Maka sebutlah nama Allah. Sebenarnya sebelum kita sebut namanya, Dia telah menyebut-nyebut nama kita. Itulah makna hadis qudsi. Man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Siapa yang sebut-sebut nama aku
di kelompok, di keramaian, aku akan sebut dia di keramaian yang lebih baik dari mereka, yaitu keramaian malaikat, atau keramaian aulia, atau keramaian syuhada, atau keramaian para anbiya. Dalam hadis tidak sebutkan itu para malaikat. Berarti bisa jadi nabi, wali. Ada zikir tapi tidak menyebut. Namanya zikrul mahabbah, zikir cinta. Zikir cinta dimulai dari kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan hadis tapi perkataan Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Berkata Imam Ibnu Qudamah, man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal kalbunya, dia akan kenal yang membolak-balik kalbunya. Seberapa jauh kita kenal kalbu, sejauh itulah kita kenal yang membolak-balik kalbu. Kalbu kita berubah-ubah setiap saat, benar kan? Hari ini soleh, pulang-pulang buka handphone belum tentu lagi soleh. Jujur saja kepada Allah bahwa kita ini makhluk yang paling munafik. Lain di depan, lain di doa. Di depan kita tunjukkan semua kesolehan, karena manusia melihat kesolehan. Tapi ketika kita berdua hanya dengan Allah, kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Orang munafik itu merasa tidak munafik, tapi orang mukmin merasa dirinya setiap hari munafik. Karena dia merasa matanya tidak selamat setiap saat, telinganya tidak selamat setiap saat, tangan kakinya kemaluannya, hasratnya tidak selamat setiap saat. Kita berperang dengan diri sendiri lebih berat daripada berperang dengan syaitan. Syaitan itu cuma provokator. Dia lemah, kata-katanya lembut, tapi sangat menipu. Semuanya kalah dengan dirinya, bukan dengan syaitan. Maka jika kita kalah, jangan salahkan syaitan. Ikutilah baginda Nabi Adam. Ketika dia terusir dari surga, dia katakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, yang salah bukan iblis, yang salah Adam. Jika terjadi perpecahan, jika terjadi kerusakan, jangan katakan si fulan, Anda telah menjadi pewaris iblis. Yang berpecah itu iblis. Yang suka menghasut itu iblis. Yang suka menyalah-nyalahkan itu iblis. Ini namanya karakter iblis kita. Iblis lah yang pertama merasakan kami yang lebih berhak. Iblislah yang pertama mengatakan ana khairun minhu, kami lebih baik. Iblislah yang pertama hasad kepada Adam. Iblislah yang pertama merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Maka kita duduk begini, mohon maaf jika saya lebih tinggi duduknya, bukan berarti saya lebih mulia dari antum semua. Allah yang lebih tahu isi kalbu kita semua. Sahabat-sahabat yang mulakan Allah, Nabi SAW mengatakan, wadidtu, aku rindu, an ara ikhwani, untuk melihat saudara-saudaraku. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, alasna ikhwan, bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasulullah? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani man amana bi wa lam yarani. Sahabatku adalah orang yang tidak pernah bertemu aku, tapi dia percaya kepadaku. Semoga kita termasuk daftar ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, ana faratuhum 'alal haud. Nanti aku lebih dulu menunggu mereka di telaga Al-Haud. Aku nanti akan berikan setiap sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku satu gelas. Aku berikan minum kepada mereka yang kelelahan di padang mahsyar. Betapa indahnya hidup, betapa mulianya Rasulullah Sayyidul Alamin menghidangkan air paling segar di alam semesta, telaga Al-Haud. Wa man syaribahu lam yazma abadan. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan lagi sampai nanti. Lalu untuk apa ahli surga minum khamar di surga, minum laban di surga, susu? Untuk apa mereka minum madu di surga, mineral di surga? Itu hanya hobi. Mereka sudah kenyang, sudah puas
dengan telaga Al-Haud baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah cara engkau mengenal kalau itu ikhwanmu, kan engkau tidak pernah bertemu? Sahabat masih berpikir Nabi ini manusia biasa. Apa kata Nabi SAW? Aku mengenal mereka dari ghurran muhajjalin. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wahai sahabatku, jika engkau punya hewan onta, jika engkau punya kendaraan kuda, manakah cara engkau mengetahui bahwa kuda ini kudamu bukan kuda sahabat? Mereka mengatakan, kami mengetahuinya karena ada satu bekas putih atau bulu putih di bagian kepala atau di bagian tertentu di badannya. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, nanti aku akan mengenal ikhwanku karena di wajahnya ada athar wudu, ada bekas berwudu. Maka saya mengimbau semuanya, mari hidupkan dawamul wudu, dawamkan wudu, senantiasa berwudu. Jika bekerja di kantor, kita pakai sepatu, sebelum pakai sepatu wudu. Nanti jika batal, berwudu. Nanti sepatu cukup diusap, jangan diguyur. Sepatu kok diguyur? Jangan dicopot, tidak usah, cukup diusap. Jika sholatnya pakai kaos kaki masih sah, tidak perlu lagi berwudu. Tapi jika copot kaos kaki, harus berwudu. Nabi mengenal kita lewat asarul wudu, bekas wudu. Coba jaga wudunya. Wudu itu ada akar kata dia, dawa, artinya sinar. Maka Nabi dari jauh melihat, itu umatku, di wajahnya ada cahaya wudu. Orang jika berwudu, kata Nabi, yakhruj dzunub, maka keluar dah semua dosanya dari satu tetes air yang mengalir tubuhnya. Apa maksudnya? Orang berwudu itu adalah orang yang taubat. Makanya ba'da wudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Maka ada orang yang tidak terlihat banyak wudu, tapi di kalbunya ada cahaya taubat. Itu juga ghurran muhajjalin. Di kalbunya ada cahaya. Mereka akan diselamatkan Rasulullah SAW. Jika kita datang dengan pemimpin alam semesta, beranikah malaikat hisab menghisab kita? Jika kita datang dengan zat yang zat itu dicintai oleh pemilik alam semesta, beranikah malaikat mizan menimbang untuk menimbang kita? Jika kita masuk alam kubur bertemu mungkar nakir, tapi kita punya stempel, saya ini ikhwan Rasulullah, beranikah mungkar nakir membentak kita? Jika dibentak, dia akan dimarahi Rasulullah SAW. Tidak usah jauh-jauh, yang sudah pernah kurus ke luar negeri, disambut oleh pemimpin negeri atau orang yang bertuah di satu negeri, kita tidak perlu lewat imigrasi, benar? Langsung jalur khusus, itu baru di dunia. Jika kenal tuan di sana, sayyid di sana, syekh di sana, pemimpin di sana, maka kita masuk tanpa hisab, tanpa azab, tanpa ditaruh di imigrasi, tanpa dituduh sebagai korupsi, apalagi sebagai teroris. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman para pemimpin negeri, jemaah tabligh jauh dari teroris. Mereka mengharamkan ahbabnya untuk bicara politik, benar. Mengharamkan ahbabnya bicara ikhtilaf, siasah. Maka barakallahu fikum, siasah antum ternyata sangat halus. Siasah meramaikan masjid, siasah juga, tapi bukan siasah yang salah. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Yang faham sir hadis ini, hadis Bukhari, akan paham kenapa kita perlu kenal Nabi, kenal orang yang kenal Nabi, kenal orang yang membawa ajaran Nabi. Akulah sayyid, akulah pemimpin, akulah raja manusia di akhir ketika di padang mahsyar. Maksudnya apa? Jika kalian punya salam kepadaku, aku selamatkan kalian. Jika kalian sudah berkirim rindu kepadaku, aku akan jemput kalian. Jika kalian ikuti sunnahku zahir dan batin, aku akan jamin kalian. Itu makna hadis. Nanti Rasulullah sendiri yang menjemput kita. Amin ya Allah.
Wassalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Mohon jadikan kami yang hadir ini, wahai baginda Rasul, orang yang kau jemput langsung, wahai Rasul, tanpa hisab ya Allah, tanpa azab, tanpa kami disiksa ya Allah, tanpa kami diperiksa ya Allah. Jadikan kami bersama bayang-bayang Nabi-Mu ya Allah. Jika kami tidak dapat memegang tangannya ya Allah, jadikan kami memegang tangan orang yang memegang tangannya ya Allah. Ya Allah, jika kami tidak dapat memandangnya di dunia, jadikan kami mendapat karamah, dapat kemuliaan memandangnya pada mahsyar sana. Ya Allah, isfa'alana bisyafa'atil uzma. Jadikan kami yang mendapatkan syafaat Sayyid Yaumul Qiyamah, penghulu kami di hari kiamat. Al-Fatihah. Inilah penutup hadis yang mau saya sampaikan. Nabi bersabda, "Aulakum bi yaumil qiyamah aktsarukum salatan alayya." Orang yang paling aku utamakan nanti adalah orang yang banyak berkirim rindu kepada. Aktsarukum salatan. As-salah min as-silah. As-silah yakni mengirim hubungan rindu, hubungan sayang, hubungan cinta. Maka saya ijazahkan yang hadir, salawatlah setiap hari 313. Katakan sallallahu ala sayyidina, sallallahu ala habibina, atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca 313. Insyaallah, jika kita tidak termasuk pejuang akhir zaman, semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Inilah jumlah para nabi, itulah jumlah ahlul badr, itu juga jumlah nanti yang membersamai Al-Imam Al-Mahdi. Jika kita bukan bagian mereka, semoga kita terhubung dengan 313. Amin ya Rabbal Alamin. Kelas? Baik. Baik. Bolehkah kami ingin tahu wasilah Buya siapa nama rohani kami? Nama rohani yang tahu cuma Bapak rohani. Saya bukan Bapak rohani, tapi saya diberikan ilmu metodologinya. Bapak rohani punya pewaris. Pewarisnya wali-wali besar. Kadang-kadang saya diizinkan bertemu beliau. Jika Allah izinkan, saya mintakan nama rohani antum. Ya. Kumpulkan namanya semua, nanti dicatat, kirimkan terlibat, pakai ditulis yang bagus. Nanti kita mintakan jika saya bertemu beliau. Ya, insya Allah. Tulis bagus-bagus, ya. Tulis bagus-bagus, diketik yang bagus, besar-besar, pakai bin atau binti. Nama rohani itu adalah nama hadiah dari wali-wali Allah. Kalau kita berdapat nama hadiah, seperti kita mau naik pesawat tidak punya nama, bisa berangkat? Kita mau pergi ke luar negeri, mau kurus, nggak punya paspor, bisa berangkat? Maka nama rohani itu sama dengan paspor masuk ke alam barzakh. Ilmu ini ilmu bid'ah, bukan. Nama rohani dalilnya adalah surat Shaf ayat 6 yang mengkhabarkan nama rohani baginda Rasul SAW adalah Ruhullah Isa. Karena dia Ruhullah, dia tahu nama yang memberikan nama dia. Siapa yang memberikan nama Sayyidina Isa? Itulah Abu Ruh, itulah Ummur Ruh. Abu Ruh Sayyidina Muhammad. Nama rohani Rasulullah adalah Ahmad. Inni mubashirun bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku mengabarkan kepada kalian mengenai ada seseorang yang akan muncul di akhir zaman, namanya Ahmad. Maka Nabi Muhammad nama ruhnya Ahmad. Di akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi, dia juga adalah pewaris Ahmad. Namanya juga tidak jauh-jauh dari Muhammad dan Ahmad. Tapi nanti akan banyak yang ngaku namanya Muhammad dan Ahmad dan dia mengaku Mahdi. Ternyata dia Mas Mahdi. Dan
Nanti mungkin bisa lewat aku atau siapa saja. Ini akan banyak nanti. Saya diizinkan beliau dan mengatakan, jika ada orang minta nama, kumpulkan saja. Jika Allah izin, saya akan tulis. Saya mau ngasih nama anak satu, pusing 1 jam. Dia 1000 nama satu hari. Orang ini yang ahli namanya. Nama itu adalah percikan dari nur Nabi Muhammad. Nur itu ada karakternya. Jika di karakternya pemurah, biasanya bernama Karimah. Jika karakternya perindu, bernama Muhib, pecinta. Ada semua karakter itu. Jika dia adalah guru di alam azali, di alam jabarut, maka dia bernama Maulana. Ada nama-nama begitu. Itulah nama ruh. Dan itu bukan bid'ah, dalilnya surat Shaf. Ya. Bolehkah kami izin ijazah dari Buya? Karena kami selalu menonton kajian lewat Thariqat Al-Yutubiyah. Itu saya tambahkan ya. Lewat YouTube. Saya izinkan semua yang hadir untuk mengamalkan apa yang saya sampaikan di YouTube. Dalam syarat YouTube-nya YouTube yang asli, yang sahih. YouTube riba. Mungkin ke depan saya buat Ar-Razi yang official supaya orang tidak susah cari. Karena banyak juga yang ngaku-ngaku Ar-Razi di situ. Ini karena usul para ahbar, para ikhwan. Kalau tidak, saya tidak suka. Saya tidak suka disebut Ar-Razi official. Apa itu ya? Lain faun. Saya tidak suka yang begitu. Tapi karena untuk dakwah kita bolehkan. Ya. Silakan amalkan jika itu berkenan di hati. Kirim Fatihah untuk Nabi, kirim Fatihah untuk guru-guru, salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jalan kita dibimbingnya. Bolehkah kami tahu Buya berthariqah apa? Ini namanya apa? Ya? Kepo, tahu kepo? Jadi kepo juga ya. Saya minum dulu ya. Susu bukan sepamping. Saya di masa kecil belajar Thariqah Samaniyah Al-Qadiriyah Al-Khalwatiyah, 3 thariqah sekaligus dari seorang syekh namanya Abuya Al-Hasan Al-Basri. Tapi beliau juga mursyid thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Tapi beliau wafat. Saya lanjut ngaji kepada guru saya lain, belajar di thariqah yang hampir sama. Lalu saya berikut suluk Riyadhah 40 hari. Suluk Thariqat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Thariqat Khalidiyah Naqsyabandiyah itu mencakup 5 thariqah. Kubrawiyah, Khistiyah, Qadiriyah, Mujaddidiyah. Itulah yang disebut Naqsyabandiyah Khalidiyah. Lalu saya ikut thariqah yang lain, thariqah anti thariqah. Ada juga dulu, tapi saya udah nggak usah sebut namanya. Thariqah yang membid'ahkan thariqah saya lama. Saya juga ikut dulu. Padahal sudah suluk 40 hari. Masih bisa nyerempet-nyerempet ke situ. Tapi yang 40 hari itu saya tidak bisa lupakan. Kami kurangi makan, kurangi minum. Kami cuma berkhalwat 3 orang, satu di sudut, satu di tengah, satu di sudut. Cuma 3 orang. Kami kurangi tidur, kurangi makan, perbanyak zikrullah, perbanyak. Saya hafal surat sajadah di sana. Ya, jadi waktu Maulana Imam tadi baca, ya Imam, saya langsung terkenang waktu saya dulu umur 13 tahun menghafalkan sajadah setiap ba'da asar. Menghafal tanpa perlu menghafal, cuma baca. Karena dibaca 40 hari. Setelah 40 hari saya hafal sendiri. Nih, Bapak Ibu yang otaknya sudah mulai melempem, tidak usah menghafal, baca aja sering-sering. Lama-lama antum hafal. Tapi istiqomah 40 hari surah An-Naba. Setiap pada subuh atau pada asar. Nanti lama-lama hafal. Nanti bingung sendiri, imam baca lupa kita tahu terusan. Di masa-masa itu saya belajar zikir khafi, zikir pejamkan mata, lidah dikunci, kunjamkan nama Allah di dalam kalbu, getarkan nama Allah
Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kalbu bergetar. Disebut nama Allah bergetar, lama-lama menjadi lembut, menjelang menjadi lembut. Itulah bekal saya supaya bisa pulang balik. Karena sudah ikut ajaran aneh-aneh, saya balik. Kalau karena berkah zikir khafi tadi. Dalam riwayat Imam Baihaqi dikatakan sebuah athar, khairul rizqi ma yakfi wa khairul dzikri ma khafi. Sebaik-baik zikir yang cukup, bukan yang banyak. Banyak tidak cukup sama aja. Sebaik-baik zikir yang tersembunyi. Pencinta selalu ingin punya rahasia dengan kekasihnya. Zikir khafi adalah mahar rahasia antara hamba dan sang maha kekasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pegangan Kiai Uzairun. Itulah pegangan Maulana Ilyas, Maulana Zakaria. Beliau belajar zikir khafi di qalbunya. Cuma mungkin karena beliau sibuk ta'lim, tidak sempat mengajarkan zikir khafi. Setelah saya kemudian dewasa, saya belajar Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Kemudian belajar lagi Thariqah Asy-Syadziliyah. Lalu guru saya mengatakan, guru saya yang salah satu yang wali, kamu itu Syadzili, bukan Naqsyabandi. Tapi saya bernaqsyabandi. Ya, itu Thariqat nafsiyahmu, tapi rohanimu dekat dengan Syadziliyah. Saya pikir-pikir, saya tolak. Bahkan saya ziarah ke kubur Bahaddin Shah Naqsyabandi di Uzbekistan. Saya datang, biasanya kalau saya datang ke satu kuburan, ada terasa kontak batin, haru biru. Ini tidak ada. Seakan-akan beliau bilang, saya sedang sibuk dengan anak-anakku yang lain, engkau bukan anakku. Disitulah mulai saya kemudian mempertanyakan, bagaimana nasib sanad thariqat yang diijazahkan guru kepada saya. Oh, ternyata saya dapat thariqat nafsiyahnya, bukan terdapat thariqat ma'rifat. Saya pikir-pikir lama, ternyata umur 10 tahun saya sudah ngaji hikam. Umur 15, 16 saya mutalaah dan mulazamah ngaji hikam kepada guru saya. Hikam itu thariqahnya Syadziliyah. Maka ketika bertemu dengan seorang guru, Syekh Abdul Rabb An-Nazari, saya ditauhid dan diberikan ijazah thariqah Syadziliyah. Kami cuma temu beberapa kali, tapi rasanya saya dibimbing selama bertahun-tahun. Baru setelah itu saya ketemu lagi mursyid yang lain, mursyid yang dia dekat dengan Sayyidina Balia, yang berguru kepada Nabiullah Khidir. Tapi orangnya misterius, seperti Nabi Khidir ditemui Nabi Musa, misterius. Kadang begini, kadang begitu. Kalau qalbu ini kurang husnuzan, kita akan suudzon kepada beliau. Nabi Musa tidak sabar ketemu Nabi Khidir. Sudah ketemu tidak sabar bantah Nabi Khidir, benar kan? Maka jangan salahkan antum nanti kalau ketemu wali-wali Khidiriyah pasti akan ingkar. Maka jangan minta aneh-aneh. Cukup ketemu wali-wali biasa dulu. Jangan minta ketemu Nabi Khidir dulu, takut malah ingkar nanti ya. Siap? Khalas? Khalas. Saya rasa cukup ya. Jadi sekarang thariqah saya thariqah apa? Semua thariqah yang bersambung kepada Nabi, itulah thariqah saya. Maka saya cinta kepada semua ahli sufi. Saya cinta kepada semua orang yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Di qalbu ini sudah tidak ada lagi sekat-sekat thariqah. Semua thariqah adalah thariqah. Semua mursyid adalah mursyid. Semua murid adalah sahabatku. Mari cintai semua orang walaupun berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam ya. Oh, bagi buku dulu. Hah? Nanti ditulis Maulana sallallahu ala habibina Muhammad. Itu yang percaya. Ada terjawab? Udah ada dia. Afwan. Sallallahu ala habibina. Ini saya mau kasih ke siapa? Jadi insyaallah Ustadz ini akan menghadiahkan buku pada pagi hari ini kepada 3 orang, dan silakan untuk maju ke depan mengambil bukunya.
insyaallah. Pertama adalah Ustaz Ihsan Iqbal, yang kedua yaitu Imam Subuh Ustaz Qasim, yang ketiga kepada Ustaz Amir Hamzah. Kepada beliau silakan untuk maju mengambil hadiah buku dari Ustaz. Beredar Jadi di yang belakang di samping ini udah menyebar. ada tanda tangan beliau, kemudian hasil pemerintahan